Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan rekan-rekan kami semua. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi manajemen kontemporer, yaitu akuntansi modern yang berkembang mengikuti perubahan zaman teknologi dan kebutuhan dunia bisnis. Nah, kenapa kita akan membahas materi ini? Karena materi ini sangat penting karena akuntansi saat ini tidak lagi hanya mencatat transaksi saja, tapi juga mendukung strategi bisnis, pengambilan keputusan, dan juga keberlanjutan perusahaan. Itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kansadila Ramadan dan rekan saya Milania Tolanda dan juga rekan saya Nugraha Dwi. Nah, mari kita saksikan presentasi dan video berikut. Oke, di sini saya akan membahas latar belakang akuntansi manajemen kontemporer. Jadi, akuntansi kontemporer atau akuntansi modern adalah perkembangan dari akuntansi tradisional yang lebih adaptif terhadap dinamika bisnis dari teknologi dan kebutuhan pemangku kepentingan saat ini. Biasanya dibagi menjadi dua cabang utama, dan yang pertama itu akuntansi keuangan kontemporer dan akuntansi manajemen kontemporer yang sudah dibahas sebelumnya. Berikut adalah materi utama akuntansi kontemporer secara keseluruhan, dan aku bakal bahas dasar-dasar akuntansi kontemporer. Jadi ada 3 macam. Yang pertama itu ada definisi dan tujuan, dan yang kedua ada prinsip dan asumsi dasar, dan yang ketiga siklus akuntansi modern. Nah, jadi apa aja definisi dan tujuannya? Nah, ada perbedaan dengan akuntansi tradisional dan juga peran dalam pengambilan keputusan atau transparansi dan akuntabilitas. Dari prinsip dan asumsi dasar ada berdasarkan standar akuntansi keuangan atau biasa disebut SAK dan International Financial Reporting Standard atau dengan disingkat IFRS, seperti prinsip kesesuaian, prudence, dan asumsi kesinambungan usaha. Dan ada siklus akuntansi modern. Jadi ada proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan data keuangan dengan dukungan teknologi. Oke, selanjutnya ada akuntansi keuangan kontemporer. Jadi ada banyak banget, ada sekitaran 7 akuntansi keuangan kontemporer, dan yang pertama ada pengakuan dan pengukuran aset. Jadi ada aset tetap, ada aset tak berwujud, ada aset sewa, ada hak atas tanah, dan aset keuangan seperti obligasi dan saham. Dan yang kedua, ada pengakuan dan pengukuran hutang dan modal. Jadi ada hutang jangka pendek atau panjang, ada modal sendiri dan ekuitas lainnya. Adapun pendapatan dan beban, ini yang ketiga. Jadi ada prinsip pengakuan pendapatan, penggolongan beban, dan penanganan biaya khusus seperti biaya penelitian dan pengembangan PK. Dan yang keempat, ada laporan keuangan modern. Jadi ada neraca,
ada laba rugi, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan dengan penekanan pada keterbacaan dan relevansi. Dan yang kelima, ada konsolidasi laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan untuk kelompok perusahaan atau ada perusahaan induk dan anak, kayak perusahaan besar atau perusahaan kecil. Dan juga yang keenam ada akuntansi valued asing. Jadi penanganan transaksi dan laporan keuangan yang melibatkan mata uang asing. Kayak contohnya mata uang asing di luar negeri, kayak Singapura atau di Eropa. Adapun yang ketujuh, yang terakhir, ada akuntansi mergers dan akuisisi. Jadi ada metode penanganan, penggabungan, dan akuisisi usaha. Nah, saya akan membahas topik kontemporer dalam akuntansi. Jadi ada macam-macam juga, ada 6. Yang pertama ada akuntansi berbasis ESG atau Environmental, Social, and Governance. Jadi di situ itu ada pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan, dan juga ada sosial dan tata kelolaan perusahaan. Dan yang kedua ada digitalisasi dan teknologi. Jadi dari penggunaan ada sistem informasi, akuntansi dari SAI, ada big data atau cloud computing, dan blockchain dalam proses akuntansi. Dan yang ketiga ada akuntansi forensik. Jadi akuntansi forensik itu yang pertama ada pencegahan dan penanganan kecurangan dari keuangan. Dan yang keempat ada akuntansi untuk ekonomi digital. Jadi ada penanganan transaksi dari e-commerce, vintage, dan aset digital seperti mata uang kripto. Dan juga ada asumsi akuntansi syariah. Itu yang kelima, dari penerapan prinsip syariah dalam praktik akuntansi di Indonesia. Jadi yang terakhir itu yang keenam, akuntansi untuk UMKM, startup, dan sektor publik. Nah, jadi penyesuaiannya itu standar akuntansi untuk jenis usaha apapun dan sektor yang berbeda-beda. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas analisis dan pengembalian keputusan berbasis akuntansi kontemporer. Nah, di sini ada 2 macam. Yang pertama keuangan, yang kedua teori portofolio dan investasi. Yang keuangan ada rasio keuangan, analisis tren, dan perbandingan antara perusahaan untuk mendukung keputusan investasi dan bisnis. Dan yang kedua ada teori portofolio dan investasi, hubungan antara akuntansi dan keputusan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman partner saya. Dalam akuntansi manajemen kontemporer dibagi menjadi 2 cabang. Pertama, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, apa sih akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Akuntansi manajemen yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi keuangan ataupun non-keuangan untuk membantu manajemen internal dalam membuat suatu keputusan bisnis yang lebih baik dan lebih efisien. Jadi merencanakan pengoperasian masa depan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Nah, sedangkan akuntansi keuangan yaitu adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan,
dan pelaporan semua transaksi keuangan suatu entitas untuk menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal seperti investor, pemerintah, ataupun masyarakat dan kreditur. Nah, laporan-laporan ini seperti laporan laba rugi ataupun neraca memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan. Nah, kita bisa lihat dari penjelasan tadi terdapat perbedaan. Nah, perbedaannya sebagai berikut. Perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Nah, dibagi beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu dalam pemakaian informasinya. Akuntansi keuangan sendiri digunakan oleh pihak eksternal, yang tadi seperti kreditur, pemerintah, ataupun investor, dan manajer puncak seperti HRD. Nah, sedangkan akuntansi manajemen yaitu pihak internal, manajer berbagai jenjang. Nah, dalam lingkup informasinya, akuntansi keuangan perusahaan digunakan oleh perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan akuntansi manajemen bagian perusahaannya saja. Dalam orientasi informasinya, akuntansi keuangan menggunakan orientasi masa lalu. Jadi melihat catatan transaksi masa lalu. Sedangkan akuntansi manajemen itu menggunakan orientasi masa yang akan datang. Jadi menggunakan prediksi. Nah, dalam penyajian informasinya, akuntansi keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi bertema umum GAAP, yaitu perangkat standar aturan dan prosedur akuntansi terutama di Amerika Serikat yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan agar konsisten, transparan, dan dapat diperbandingkan oleh investor. Nah, sedangkan akuntansi manajemen sendiri disusun berdasarkan tipe informasi yang dibutuhkan, jadi sesuai kebutuhannya saja. Sedangkan dalam isi laporannya, akuntansi keuangan itu laporan ringkasan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan akuntansi manajemen yaitu laporan rinci mengenai bagian perusahaannya saja. Sifat informasinya, akuntansi keuangan itu ketepatan informasi. Jadi informasi itu sangat tepat karena melihat transaksi di masa lalu. Sedangkan akuntansi manajemen itu menggunakan unsur taksiran besar. Jadi menggunakan sistem perakiraan. Lanjut, yaitu ketepatan informasi. Akuntansi keuangan data disajikan lebih tepat, sedangkan akuntansi manajemen ditekankan pada ketepatan waktu. Nah, lalu dalam rentang waktunya, akuntansi keuangan itu kurang fleksibel karena seperti hanya tahunan saja, semester, triwulan. Nah, sedangkan akuntansi manajemen dia jauh lebih fleksibel karena bisa harian ataupun mingguan. Selanjutnya, terdapat manfaat akuntansi manajemen kontemporer. Terdapat 3 manfaat utama dalam akuntansi manajemen kontemporer, yaitu 1. Menelusuri alokasi produksi. Nah, manfaat akuntansi manajemen kontemporer mengutamakan penelusuran alokasi yang disebut penelusuran intensif. Peran para penggerak diperluas secara signifikan melalui identifikasi penggerak yang tidak berhubungan dengan volume produksi yang disebut penggerak aktivitas berdasarkan non-unit yang mencakup pemakaian pada tingkat batch dan penggerak tingkat produk. Jadi menggunakan activity based costing untuk memastikan biaya dialokasikan dengan lebih tepat. Nah, selanjutnya manfaat kedua, untuk meningkatkan keakuratan biaya. Memakai penggerak aktivitas berdasarkan unit dan non-unit bisa meningkatkan keakuratan pembenaran biaya, kualitas, relevansi informasi biaya secara keseluruhan. Contohnya, aktivitas pemindahan bahan baku berupa ukuran yang jauh lebih besar untuk aktivitas penanganan bahan daripada jumlah unit produk untuk penanganan bahan yang diukur. Jadi, melibatkan penggerak aktivitas unit dan non-unit untuk sehingga hasilnya lebih akurat. Selanjutnya nomor 3, meningkatkan kinerja perusahaan.
Nah, tujuan utama sistem manajemen biaya kontemporer meningkatkan kualitas, kepuasan, relevansi, dan penetapan waktu informasi biaya sebagai indikator penilaian kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi, informasi yang tepat dan cepat membantu perusahaan membuat strategi yang lebih baik dan dapat bersaing di pasar. Nah, akuntansi manajemen kontemporer yaitu sistem akuntansi manajemen berfokus pada konsumen dan proses, bukan hanya pada hasil keuangan. Untuk menstimulasi persaingan, informasi manajemen harus memenuhi bottom-up employment cycle. Informasi berasal dari konsumen, proses informasi dihimpun dan digunakan pertama oleh orang-orang yang berhadapan dengan konsumen dan atau yang menjalankan proses. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu ciri-ciri akuntansi manajemen kontemporer. Nah, ada sebagai yang membantu manajemen kepemimpinan. A. Membantu manajer kepemimpinan untuk mencapai keberhasilan organisasi dan perubahan dalam mengatasi biaya dan menentukan harga. B. Akuntansi manajemen itu di praktek bisnis yang sangat panjang. C itu manajer suatu organisasi, pengambilan keputusan yang unggul, kompetensi bagi yang perusahaan. 2. Menyajikan informasi perusahaan secara kuantitatif. Akuntansi sebagai sistem informasi kuantitatif menggunakan sebagai ukuran untuk membantu manajemen pelaksanaan pengambilan perusahaan. Dan yang ketiga itu ada akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi memiliki manfaat. Ada informasi akuntansi secara menyeluruh atau informasi aktiva, pendapatan aktiva yang sesuatu dihubungkan dengan informasi yang departemen suatu aktivitas. B. Informasi internasional, aksiran aktiva, pembiayaan yang lain. C. Informasi akuntansi bertujuan untuk menyajikan informasi aktiva, pendapatan dan atau biaya yang dengan manajer yang bertanggung jawab, operasional atau bertanggungjawaban. Akuntansi keuangan itu adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan semua transaksi keuangan suatu entitas untuk menghasilkan laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak investor eksternal seperti direktur dan pemerintah. Laporan ini seperti laporan laba rugi dan neraca memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan. Dan ada juga akuntansi manajemen itu ada juga akuntansi kontemporer bercirikan fokus pada informasi strategis untuk mengambil keputusan. Aktiva ABC, fleksibilitas biaya produk, penyelusuran biaya yang detail dengan menekankan penerapan standar terkini serta penggunaan dengan teknologi digital untuk keukuran data. Ciri-ciri utamanya akuntansi kontemporer itu ada fokus pada pengambilan keputusan strategis, tidak hanya percatatan tetapi juga menyediakan informasi relevan untuk keputusan manajemen yang tinggi seperti analisis profitabilitas produk, pelangganan atau aktivitas. Ada dua, aktivitas basis konteks ABC itu menggunakan pembebanan biaya berdasarkan aktivitas spesifik, mengumpulkan hanya volume yang memberikan gambaran biaya atau memberikan produk yang lebih akurat. Manajemen aktivitas itu menggunakan informasi biaya aktivitas secara detail untuk mengelola dan mengingatkan efisien operasional
fleksibilitas biaya produk, mampu menentukan biaya produk secara lebih dinamis sesuai perubahan proses bisnis. Dan ada juga biaya yang lebih banyak, melacak biaya ke sumber secara lebih spesifik dan mendalam. Ada juga akuntansi manajemen kontemporer itu ciri-cirinya fokus pada aktivitas dan proses bisnis, bukan hanya produk menggunakan pemicu biaya non-unit selain jam mesin tenaga kerja langsung seperti aktivitas penelusuran, biaya lebih dalam, dan informasi non-finansial untuk keputusan strategis, mendukung sistem just in time JIT dan mengintegrasikan kualitas. Yang menghadapi lingkungan bisnis kompleks dan kompetitif saat ini. Ciri-ciri utama akuntansi manajemen kontemporer: 1. Fokus pada aktivitas basis konsep. Manajemen ABC mengidentifikasi dan membebankan biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan, bukan hanya berdasarkan volume produksi, memberikan gambaran biaya yang lebih akurat. Dan ada juga memicu biaya fleksibel, memicu biaya berbasis unit seperti jam kerja langsung, seperti jumlah pesanan, jumlah stup, jumlah inspeksi. Penelusuran biaya mendalam, melakukan penelusuran biaya lebih detail melalui berbagai keuangan, kualitas, waktu, dan eksternal, tidak hanya keuangan historis. Dan ada juga integrasi dengan sistem produksi modern, mendukung sistem seperti just item untuk memenuhi pemerintahan berkualitas tinggi. Penekankan pada kualitas, memperhatikan biaya kualitas, biaya pencegahan, penilaian, kegagalan, dan total quality manajemen TKM. Desentralisasi dan kolaborasi, mendukung struktur organisasi yang lebih longgar dan kolaboratif, itu mendorong masukan dari berbagai tingkat karyawan yang lebih baik, mengambil keputusan strategis, menyediakan informasi relevan untuk mendukung keputusan jangka panjang, bukan hanya kontrol itu biaya operasi jangka pendek. Dan ada juga mengapa kontemporer. Sistem ini muncul sebagai respon terhadap kompleks bisnis modern, keragaman produk, bersaingan ketat, dan tuntutan kualitas yang tinggi, di mana sistem tradisional lagi memberikan informasi yang relevan dan akurat. Akuntansi ini juga manajemen kontemporer itu merupakan buku yang merinci konsep-konsep akuntansi manajemen terkini yang relevan dengan kondisi bisnis ekonomi saat ini, dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran akuntansi manajemen dalam membantu organisasi mengambil keputusan strategis. Ada teori kontemporer adalah pendekatan pemikiran terkini yang muncul sebagai respon terhadap isu, tantangan, dan perkembangan baru di berbagai bidang seperti pendidikan, manajemen, sosial, menekankan konteks dan seringkali multidisiplin serta bersifat dinamis dan selalu berkembang, berbeda dengan teori klasik dan estatis. Dan ada juga karakteristik teori kontemporer itu perspektif terkini, mempertimbangkan konteks, teknologi, dan perubahan sosial saat ini. Multidisiplin menggabungkan wawasan dari berbagai bidang ilmu untuk pemahaman yang kompleksitas dan kontekstual, mengakui bahwa fenomena dipengaruhi banyak faktor dan tidak ada solusi tunggal, dinamis dan berkembang, terbuka, serta revisi dan penyempurnaan, serta muncul bukti baru. Dinamis dan berkembang, terbuka untuk revisi, penyempurnaan, sering muncul bukti baru, dekonstruksi, seringkali destruksi pemikiran atau konsep tradisional, misalnya identitas kekuasaan,
Contoh dalam bidangnya itu pendidikan, kontekstualisme, pembelajaran berbasis masalah teknologi pendidikan. Manajemen pendekatan yang mempertanyakan integritas dan prestasi. Ada contoh teori spesifik, teori penerapan tujuan, menjelaskan bagaimana yang jelas tentang motivasi kerja atau individu terhadap kemampuan sendiri. Jenis dan bidang spesial akuntansi adalah sebagai berikut: ada akuntansi keuangan, akuntansi umum, finansial, accounting, manajemen, akuntansi biaya. Dan teori manajemen kontemporer adalah pendekatan manajemen yang modern yang berfokus pada fleksibilitas, adaptasi, dan informasi untuk menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis. Kesimpulannya adalah akuntansi manajemen kontemporer berfokus pada penyediaan informasi yang lebih cepat, akurat, dan strategis untuk membantu perusahaan bersaing di era bisnis yang modern, bahkan bisa bersaing di pasar global. Nah, pendekatannya tidak cuma menghitung biaya, tapi juga mendukung pengambilan keputusan jangka panjang lewat alat seperti ABC, balance scorecard, benchmarking, dan manajemen kualitas. Intinya, akuntansi manajemen masa kini membantu organisasi meningkatkan efisiensi, mengendalikan kinerja, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.